Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adip Imamal Mukmin dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro angkatan 2018. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang pendidikan kejuruan berbasis teaching factory. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, definisi pendidikan kejuruan berbasis teaching factory, pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis teaching factory di Indonesia, serta faktor pendukung pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis teaching factory. Ya, di sini kita langsung pengertian pendidikan kejuruan, yang mana pendidikan adalah sebuah proses yang diperlukan untuk mencapai keseimbangan dan peningkatan dalam perkembangan individu dan masyarakat. Nah, pendidikanlah yang bisa meningkatkan kemampuan atau kompetensi tiap-tiap individu dan perkembanganlah dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nah, menurut Pavlova 2009, pendidikan kejuruan merupakan tentang pendidikan yang dinamis dalam melakukan perubahan kurikulum, pendidikan yang sesuai dengan pertumbuhan kurikulum pada dunia kerja dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, SMK lah yang kurikulumnya ini secara berkala terus berganti karena emang pendidikan kejuruan yang selalu mengikuti perkembangan zaman, kayak perkembangan teknologi yang berkelanjutan semakin maju. Nah, seperti itulah. Terus di sini ada tujuan pendidikan kejuruan, yang mana pendidikan kejuruan bertujuan untuk mengembangkan peserta didiknya sebagai individu yang dapat bersaing di dunia kerja. Lembaga pendidikan dituntut untuk dapat mengembangkan potensi peserta didiknya secara optimal, baik pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Kemudian kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat produksi dan jasa di dunia kerja. Nah, tujuan dari sekolah kejuruan ini menciptakan peserta didik ini sebagai lulusan yang siap untuk melakukan atau daya saing dalam dunia kerja yang ada di industri dengan kompetensi-kompetensi yang mudah ditetapkan. Nah, lembaga-lembaga pendidikan pun dituntut untuk bertanggung jawab lah bagaimana peserta didik tersebut berkompeten, memberikan pembelajaran demi menunjang pengetahuan dari peserta didik tersebut. Nah, di sini menurut Winangun ada tujuan utama dari pendidikan kejuruan untuk membangun kompetensi lulusan, yakni komunikasi skill, critical and creative thinking, informasi, digital literasi di zaman sekarang kan, di era digital harus mengetahui perkembangan, terus multikultural, terus problem solving, bisa mengatasi permasalahan-permasalahan mendasar, serta teknologi skill. Dengan perkembangan zaman ini ya kita harus mengetahui lah atau bisa menggunakan teknologi-teknologi yang berkembang seperti itu. Terus di sini ada pengertian dari apa sih teaching factory itu, yaitu konsep pembelajaran di sekolah dalam suasana sesungguhnya dan dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan pengetahuan sekolah. Nah, menurut Fajar Yati, bahwa teaching factory adalah gabungan dari metode pembelajaran kompetensi based education training atau CBAT dan metode pembelajaran product based education training. Nah, pembelajaran yang berbasis
Teaching Factory ini dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja yang telah industri tetapkan. Jadi ya udah ditetapkanlah oleh industri bagaimana kebutuhan industri dapat dibutuhkan lah, dapat dapat dihasilkan kebutuhan industri oleh sekolah-sekolah seperti itu. Nah, di sini ada proses pelaksanaan Teaching Factory sendiri, yang mana proses pelaksanaan Teaching Factory ini diperlukan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan tujuan dari SMK. Nah, ketika tujuan dari SMK ini menyusut ke industri, nah dalam penyusunan kurikulum pun harus sesuai dengan kebutuhan dari industri itu sendiri, ya kayak bekerja sama lah mengelola kurikulumnya seperti itu. Kurikulum sebagai perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan untuk mencapai tujuan. Nah, kurikulum lah yang diharapkan bisa sebagai patokan atau tolak ukur tujuan dari SMK ini, karena kurikulum lah yang udah bekerja sama atau bahasan-bahasanya udah bekerja sama dengan dunia industri. Nah, program Teaching Factory ini dapat berjalan jika sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah memenuhi standar untuk melakukan kegiatan produksi baik berupa barang atau jasa sesuai dengan program pendidikan yang dimilikinya. Nah, itulah tanggung jawab sekolah, yang mana ketika kita melihat keadaan di industri yang berkembang, sekolah pun harus mengikuti, menyiapkan alat-alat yang sesuai dengan keadaan di industri itu. Nah, di sini ada proses pelaksanaan pembelajaran Teaching Factory yang menurut Renita dan kawan-kawan, dalam proses untuk pelaksanaan Teaching Factory ini dimulai dengan melakukan komunikasi internal dari pihak pendidikan dan selanjutnya bisa untuk melanjutkan komunikasi dengan pihak industri untuk melakukan kerja sama sebagai mitra dengan pihak sekolah. Nah, pada pelaksanaan pembelajaran Teaching Factory ini menurut Rohman mampu meningkatkan kompetensi yang baik karena guru menggunakan metode dalam kegiatan pembelajaran bervariasi. Materi di kelas pun mengantarkan ke job sheet yang sama dengan standar yang ada di dunia kerja, ya kayak nyiapin materi-materi praktik lah. Mungkin dasarnya seperti itu. Nah, di sini ada faktor pendukung pelaksanaan pendidikan kejuruan berbasis Teaching Factory. Di sini menurut Renita mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mendukung terlaksananya Teaching Factory. Pertama, ada hubungan baik yang dijalani oleh pihak sekolah dengan industri sebagai mitra kerja. Nah, inilah ya kayak ketika si industri membutuhkan pegawai atau pekerja, ya si sekolah juga harus udah menyiapkan dengan kompetensi yang diinginkan oleh industri tersebut. Yang kedua, ada dukungan besar yang dilakukan oleh industri kepada pihak sekolah, baik tenaga instruktur, mampu sarpras, sarana dan prasarana yang dapat menunjang kebutuhan dalam proses produksi dalam pelaksanaan Teaching Factory ini. Nah, setelah itu dukungan penuh yang diberikan oleh pihak sekolah sehingga administrasi dan komunikasi yang dijalin dengan pihak industri dapat lebih mudah terjalin. Nah, mungkin menurut Risnawan, faktor-faktor pendukung pembelajaran Teaching Factory ini, yang pertama adanya pemahaman Teaching Factory di semua bidang. Yang kedua, kurikulum yang selaras dengan dunia usaha dan dunia industri. Ya, kemudian memiliki sumber daya manusia yang berkualitas atau memiliki peserta didik yang berkompeten lah dalam menunjang lulusan dari sekolah tersebut. Terus memiliki sarana dan prasarana praktik yang standar. Ya, sekolah harus benar-benar siap lah menyiapkan hal itu demi menunjang kompetensi
peserta didiknya setelah lulus, agar ketika dia masuk ke industri tidak kebingungan harus ngapain, ini alat apaan, seperti itu. Terus antusias peserta didik dalam melaksanakan teaching factory harus dipikirkan lah, karena ketika mereka tidak minat ya susah juga gitu peserta didiknya. Nah, sudah terjalin kerjasama dengan industri, jadi pihak sekolah ini terus berkomunikasi baik dengan industri agar ya kebutuhan sekolah kepada industri pun tidak rusak atau bisa terjalin dengan baik lah. Nah, di sini ada implementasi dari teaching factory ini untuk meningkatkan kompetensi dari siswa SMK. Nah, ini diteliti oleh Hasbuloh dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro UPI. Nah, di sini dia membahas tentang kompetensi kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disebut KBK. Nah, inilah konsep pabrik pengajaran atau teaching factory. Nah, ini salah satu yang inilah implementasi yang nyata ya, dengan pendekatan pembelajaran TEFA seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.